dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pari, Bapak Dr. Andes Tajudin Subukti MSI yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Bapak Margo Ridho Sarkom. Kepada yang terhormat Ketua Komunitas Gabok SMA Negeri 1 Pari, Ibu Rina Septi Mahdani SPD GR, dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat peserta webinar berbagi praktik baik penerapan disiplin positif di sekolah dengan tema menumbuhkan sikap disiplin yang muncul dari anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah oleh calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pari. Perkenalkan, saya Ibu Lutfina Pangasuti yang akan memandu kegiatan hari ini. Yang pertama, acara akan dibuka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pari yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Margo Ridho Sono Ankom. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pari, Bapak Ketua Andes Tajudin Subukti MSI, mohon izin saya mewakili beliau karena beliau ada acara lain. Kepada yang terhormat EGP Angkatan 10, insya Allah di tempat kita ya SMA Pari ini ada 4 CGP. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru peserta disiplinasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengakhiri acara diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu hadirin peserta yang kami hormati, tema kita saat ini yaitu berbagi praktek baik penerapan disiplin positif di SMA Negeri 1 Pari yang mengambil tema menumbuhkan sikap disiplin yang muncul dalam diri murid tanpa hukuman dan tanpa hadiah atau reward. Bapak Ibu yang terhormat, disiplin positif itu memang sangat penting, apalagi di era globalisasi saat ini. Disiplin menjadi salah satu kunci dalam meraih kesuksesan, terutama kesuksesan secara individu maupun secara berkelompok. Bapak Ibu, disiplin bukan hanya tentang harus mengikuti aturan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter dan tanggung jawab dalam setiap individu. Dalam hal ini, disiplin positif menjadi pendekatan yang tepat untuk diterapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, disiplin positif berbeda dengan disiplin secara tradisional. Apabila disiplin tradisional, biasanya kita ada hukuman dan hadiah. Tetapi kalau disiplin positif ini kita fokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab dari diri murid dan guru. Jadi pendekatan disiplin positif ini insya Allah lebih efektif, sangat efektif, baik itu dari sisi penelitian, fakta
fakta-fakta di lapangan dan pengalaman-pengalaman kita. Praktek baik penerapan disiplin positif di sekolah kita SMA Negeri 1 Pare, kita sudah membangun hubungan yang positif dengan murid. Sudah kerjasama BK, Bapak Ibu Guru, asesmen awal, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, kesepakatan kelas di sekolah kita sudah kita laksanakan. Hanya saja perlu kita tingkatkan. Jadi kita sudah mampu membudayakan warga di sekolah kita menunjukkan rasa hormat, empati, dan saling pengertian guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid sesama murid. Kita juga sudah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sarana prasarana kita berusaha sekolah untuk melengkapi, meskipun kita nanti akan dioptimalkan rasa memiliki bandar beni. Nah ini nanti kita juga mau memberikan kesempatan untuk berpartisipasi bersama murid dalam membuat peraturan. Kita juga sudah mengajarkan murid untuk keterampilan hidup, life skill, memberikan penguatan positif dan menggunakan konsekuensi yang logis dan natural. Hasil penerapan disiplin positif di sekolah kita, Bapak Ibu, anak-anak, Bapak Ibu guru juga sudah memberikan motivasi-motivasi, saling menguatkan, berbagi praktek baik. Dengan ini Bapak Ibu, semoga kegiatan kita diseminasi berbagai praktek baik CGP Angkatan 10 saat ini nanti akan berjalan dengan lancar dan sangat membawa manfaat yang langsung berdampak positif pada murid-murid kita. Terakhir, bahwa penerapan disiplin positif di sekolah membutuhkan komitmen kita bersama. Karena itu kita nanti akan tetap meningkatkan saling kolaborasi dan saling mendukung, saling bertanggung jawab dan meningkatkan karakter mulia kita, guru, TU, dan murid. Sementara cukup sekian dari kami. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih tim panitia penyelenggara, tim CGP, tim komunitas belajar sekolah di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pare, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kami akhiri sambutan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berkah, kegiatan kita lanjutkan dengan doa yang akan dipandu oleh Bapak Rizky Lutfi Maulana SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita di pagi hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا لله حمد الشافعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لنا يبارك فيك وذلك الكريم بعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الاقوال والالافات ولقد لنا بنا جميع الحال يا من جميع السيئات ونرفعنا بها عندك على الدرجه وتدللنا بها على الشر ويا من جميع الخير والكرم ويتعلمنا اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا ووالدنا من اهل العلم واهل الخير والايمان والاحسان والطاعه والفضل والطاعه واجعلنا واياكم من الصالحين اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Pare. Ayo beriak, perahu laju. Guru penggerak Indonesia Maju. Mari kita sambut dengan antusias para pembicara pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ahmad Adar Lutfi, SPD GR. Beliau adalah pengajar fisika dari SMA Negeri 1 Pare. Yang kedua, Ibu Rofiatul Amalia Arifin, SPD GR dari SMA Negeri 1 Pare, pengajar fisika. Yang ketiga, Ibu Siti Lutfi Fuada, SEI, pengajar PKWU dari SMA Negeri 1 Pare. Yang keempat adalah Ibu Muhimmatul Ulum, SPDGR, pengajar biografi dari SMA Negeri 1 Pare. Untuk para pemateri dimohon maju ke depan untuk pengambilan sesi foto. Yang lain berdiri.
Belakangnya Pak Margo. Nampaknya bulung. Oh, bener kan? Kayak bulung pas. Nah, sip. Nah, ya kan? Bu Dila merapat ke Bu Ira. Nah, saya lagi. Bu Anita ke. Nah, Bu Ina masuk. Bu Anita lagi. Lagi. Nah, Bu Gila masih. Oke, satu, hormat dulu ya. 1, 2, 3. Teman-teman masih nggak bisa. Ini kepanjangan guys. Nggak bisa. Sama nunggu. Sama di belakang sini ya, benar nggak kelas ya. Pematangnya di belakang. Jadi dua baris ke air, nengoten. Bungu, Dua baris air. Tergerak. Belum. Oh, masih belum. 1, 2, 3. Ini ya. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Oke. Ya, kamera. Semangat, formal dulu. 1, 2, 3. Oke, semangat. 1, 2, 3. Terus bergerak. Air beria perahu laju. Perahu laju. Bergerak Indonesia maju. Gitu ya. Perahu laju Indonesia maju. Perahu laju Indonesia maju. Gitu ya. Perahu laju. Aku kan kiri berarti. Kiri berarti aku kanan. Langsung isya. Oke. Oke. Indonesia.
Ayo lagi. Gak salah sih aku. Aku yang belajar ya. Air beri ya. Oh, ya bener. Tahu kan terus sampai nanya itu. Satu. Dulu kok diam mendengarkan. Dulu kok bergerak terus harus di. Suaranya. Air pria. Bravo. Guru bergerak. Indonesia maju. Makanya nerang-nerang nih, ada yang kurang. Air pria. Guru bergerak. Indonesia maju. Guru bergerak. Air pria. Guru bergerak. Indonesia maju. Alhamdulillah. Dirapi. Oh no loh. Harus disiplin positif. Kayaknya pakai di sini. Bukan kami kesana dulu. Syutingan itu, syutingan. Satu di sini. Sukses ya.
Oke. Oke. Sip. Biar info ini Pak Atta dibahasnya sampai sini, isinya operator ya. Operator yang mengoperasikan. Pak Atta itu gawe pointer. Oh, gawe. Enggak dijajani Pak anak muda. Oh, ya. Jadi Pak Atta yang ada biar ini sama cek. Saya enggak bisa itu ada baterai. Pembantu ya Pak Atta. Baik, sorry. Kasih Pak Atta maju pakai stop. Nah, kita sini ini. Oke. Nanti di sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya awali dengan pantun ya. Nanti mohon bantuan cangkepnya. Oke. Pergi ke Bali naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Nanti kalau saya mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pare, Bapak Tajudin Subeki. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat, yang saya muliakan, yang saya hormati juga para peserta diseminasi budaya positif sekolah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di tempat yang berbahagia ini, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pare bisa melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Yang pertama, perkenalkan, saya Ahmad Attar Lutfi. Saya guru pengampu mata pelajaran fisika.
calon penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pare. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung apa itu diseminasi, jadi kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari kami pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, di mana kami akan menyampaikan, kami akan menginformasikan suatu gagasan yang nantinya diharapkan Bapak Ibu akan menerima kemudian memanfaatkan gagasan tersebut, sehingga nantinya bisa melaksanakan dan bisa mengaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Tujuannya adalah agar nanti kegiatan pembelajaran kita bisa lebih menarik dan bisa lebih menyenangkan dan bisa terus mengembangkan potensi anak-anak kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi, kata disiplin memang sudah sangat familiar dengan kita, cuma nanti kita akan memberikan wawasan baru, sehingga nanti disiplin yang kita pahami saat ini itu nanti benar-benar bisa merupakan disiplin yang bisa membangun kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Jadi secara umum, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, sehingga murid dapat memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi disiplin positif ini tidak hanya disiplin biasa yang selama ini mungkin kita pahami, misalkan harus tepat waktu, kemudian harus tepat tempat dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, disiplin ini nanti bisa membuat anak itu sadar untuk melakukan sesuatu tanpa harus ada dua hal. Yang pertama itu adalah hukuman, dan yang kedua adalah penghargaan. Jadi nanti kita akan membiasakan anak itu melakukan sesuatu, itu memang berasal dari kesadarannya sendiri. Tidak hanya berdasarkan agar tidak mendapatkan hukuman atau agar tidak sekedar hanya mendapatkan penghargaan saja. Ini adalah makna disiplin yang akan kita harapkan nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Kemudian ini adalah pengertian disiplin dari aslinya ya, dari bahasanya. Jadi disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Beberapa poin penting yang bisa kita pahami diantaranya adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi nanti ketika anak sudah mulai bisa memahami secara menyeluruh tentang disiplin, maka nanti dia akan bisa tahu, dia bisa memahami potensi dia sendiri, kemudian dia akan bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah di sekitar kita atau dalam masyarakat kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau di sekolah mungkin memang kata-kata disiplin itu sering sekali terkait dengan hukuman, kemudian ketidaknyamanan dialami oleh anak. Yaitu nanti coba akan kita ubah, coba akan kita perbaiki sehingga kata disiplin nanti itu nanti menjadi sesuatu yang nyaman dan dihargai oleh anak, sehingga anak itu melakukan sesuatu itu dia sudah memahami apa yang dia lakukan. Ini adalah beberapa kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja.
Sejak jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau bisa saya atau kita maknai bersama adalah disiplin nanti, disiplin itu memang harus diawali dari diri sendiri. Kemudian nanti ditunjang atau dibantu dengan peraturan-peraturan, di mana peraturan itu bukan kok nanti menghalangi potensi si anak, tapi peraturan itu tadi harus sejalan dengan disiplin yang sudah dipahami oleh anak-anak kita. Berikutnya, saya akan menuju ke teori kontrol atau ilusi kontrol. Dalam teori kontrol itu ada beberapa yang namanya ilusi, Bapak Ibu. Jadi kata-kata kontrol ini nanti akan menjadi sesuatu yang unik yang nanti akan kita bahas secara bersama. Dalam teori kontrol ada 5 ilusi kontrol. Yang pertama adalah ada ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi suatu gambaran yang kelihatannya benar, tetapi nanti dalam prakteknya itu ternyata bisa mempengaruhi perkembangan pembelajaran ke anak kita atau anak didik kita. Ya, jadi ini adalah ilusi-ilusi yang sering terjadi di sekolah. Kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu suatu hal yang harus kita perbaiki. Misalkan guru harus ilusi guru mengontrol murid, gitu ya. Jadi dalam pembelajaran era baru ini guru tidak selalu atau 100% bisa mengontrol murid. Gitu ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu nanti tugasnya adalah menuntun, tidak hanya mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua peraturan positif yang telah dibuat itu nanti bisa selalu efektif dan bermanfaat untuk pembelajaran ke anak. Jadi nanti harus tetap digali lagi supaya tidak bertentangan dengan kodrat anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada banyak yang mengatakan bahwa ketika kita menerima kritik itu nanti membuat kita menjadi lebih kuat. Itu sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena terutama pada peserta didik kita, maka kita harus berhati-hati dalam memberikan kritik. Kemudian kita harus berhati-hati agar sikap kita tidak membuat anak merasa bersalah 100%. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam teori kontrol, ini adalah yang sering terjadi bahwa orang dewasa, misalkan guru, itu bisa selalu memaksa siswa. Gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Kemudian berikutnya, ada teori motivasi. Di sini kita ambil dari Daniel Goosen, itu dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Daniel Goosen ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, maka pasti akan ada motivasinya. Itu jugalah yang terjadi pada anak-anak kita. Ketika kita melihat ya anak-anak kita mereka belajar, maka nanti motivasinya akan bermacam-macam. Di antaranya adalah 3 ini.
Mereka belajar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka belajar untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi-motivasi seperti ini sebenarnya di anak itu wajar terjadi. Karena mungkin merasa takut atau mereka mengharapkan imbalan yang memang sudah diiming-imingkan. Motivasi yang seperti ini biasa dikenal dengan motivasi eksternal, yaitu motivasi anak di mana mereka melakukan sesuatu itu berasal dari di luar diri mereka. Nah, yang kita harapkan itu adalah anak-anak ketika melakukan sesuatu, misalkan ketika mereka belajar, mereka memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, berasal dari sesuatu yang mereka hargai dan mereka percayai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, yang seperti ini dikenal dengan motivasi internal. Jadi motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, ini penting supaya nanti ketika anak-anak melakukan sesuatu, baik itu nanti belajar atau di luar yang lain, maka anak-anak sudah bisa menentukan motivasi yang berasal dari dirinya, yang bersumber dari sesuatu yang mereka yakini itu benar dan sesuatu yang mereka hargai bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Nah, dari teori motivasi ini kita akan nanti mengenal yang namanya keyakinan kelas. Kita nanti akan mengenal yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan-peraturan yang sudah biasa kita temui. Karena kalau peraturan itu biasanya hanya bersumber dari satu arah saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu nanti adalah sebuah kesepakatan yang berasal dari dua arah. Jadi nanti di sini nanti melibatkan siswa atau melibatkan peserta didik dalam menentukan satu aturan yang nanti harus disepakati bersama. Dalam teori motivasi, untuk mendapatkan keyakinan kelas, maka anak-anak harus mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri dulu. Jadi mereka harus sudah memahami sesuatu yang mereka hargai dan sesuatu yang mereka anggap penting yang nanti akan menjadi sebuah motivasi. Kemudian di situ nanti motivasi yang berasal dari anak ini nanti akan berubah menjadi sebuah tujuan disiplin positif. Di sini tujuannya adalah untuk belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ketika kita sudah memahami apa yang kita yakini, maka itu nanti akan menjadi sadar, menjadi sebuah tujuan yang nantinya akan mengontrol perilaku anak, gitu ya. Sehingga nanti ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka nanti keyakinan itu nanti yang akan menuntun mereka. Gitu ya. Timbullah yang namanya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya ya sudah menerapkan biasanya di awal-awal pembelajaran ketika masuk sebuah kelas, maka Bapak Ibu akan memberikan atau membahas tentang kontrak kelas gitu ya. Nah, di sini nanti mirip seperti itu, cuma di sini nanti lebih leluasa lagi anak untuk menentukan ya, keyakinan-keyakinan atau dalam tanda kutip aturan-aturan yang nanti akan disepakati. Dan aturan itu berasal dari anak-anak sendiri yang sudah memiliki tujuan atau sudah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka. Kemudian Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas nanti ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengungkapkan masalah dan harapan untuk kelas. Jadi nanti kita bisa memberikan instruksi kepada anak
untuk mengungkapkan ya, kira-kira apa harapan untuk kelas mereka. Bebas, setiap anak pasti memiliki harapan untuk lingkungan kelas mereka. Nah, itu nanti kita memberi keleluasaan anak untuk mengungkapkan itu. Yang kedua, setelah tahu apa harapan-harapan yang diinginkan oleh anak-anak kita, maka yang kedua adalah membuat yang namanya peraturan kelas. Ya. Nah, peraturan kelas ini nanti akan disusun, disempurnakan. Ya, jadi nanti guru menuntun kemudian memberi arahan. Nah, nanti ujungnya itu adalah keyakinan kelas. Ujungnya nanti adalah keyakinan kelas. Ini adalah contoh saja Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan ke anak-anak kita meminta mereka untuk mengungkapkan apa harapan-harapan mereka, maka nanti akan muncul banyak sekali harapan-harapan. Ini tampilan menggunakan Mentimeter Bapak Ibu ya. Di situ ada banyak ungkapan masalah yang nanti terjadi di kelas. Misalkan jendelanya jebol, kemudian Tega selalu mencontoh, kelasnya berisik, banyak yang jahil, banyak orang bermuka dua. Hadi pacaran di kelas, ganti ketua kelasnya. Nah, ini kan kita nggak apa-apa, kita membebaskan anak-anak untuk menuliskan harapan-harapannya dan mengungkapkan apa saja unek-unek mereka. Kemudian sering dibully, banyak yang pilih kasih, kelasnya kurang kompak. Ketika anak-anak kita membaca ini, maka nanti mereka akan berpikir, kemudian mereka akan menemukan sesuatu yang nantinya akan bisa dituangkan dalam sebuah peraturan dalam tanda kutip yang nantinya akan ujungnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Gitu ya, Pak. Ini contoh yang lain, harapan-harapan yang nantinya tujuannya adalah menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, sesuai dengan tema tadi, tema kita itu adalah nanti mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tanpa hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang kita coba bahas hukuman dan penghargaan. Dua hal yang sudah sering kita temui, bahkan sudah sering kita lakukan kepada anak-anak atau peserta didik kita. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi dalam pembelajaran modern Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini nanti harus kita modifikasi, harus kita kembangkan sehingga nanti motivasi anak itu tidak hanya terpaku pada dua hal ini. Yang nanti tujuan akhirnya itu adalah anak itu ketika melakukan sesuatu, misalkan mereka belajar, itu nanti tanpa embel-embel hukuman dan penghargaan. Mungkin di awal-awal kita merasa sulit ya, karena ada yang berpendapat bahwa nggak apa-apa kita memberi penghargaan ke anak
dengan berbagai macam bentuk yang bisa kita lakukan. Tetapi akibatnya nanti adalah hukuman atau penghargaan ini nanti menjadi satu-satunya pondasi bagi anak untuk melakukan sesuatu. Dan ini nanti yang harus kita perbaiki. Jadi hukuman dan penghargaan ini menjadi dua hal yang harus kita kurangi, sehingga nanti benar-benar anak itu berasal dari diri mereka sendiri ketika ingin melakukan sesuatu. Di sini ada ungkapan dihukum oleh penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan itu kalau digabung menjadi sebuah ungkapan dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah ungkapan dari seorang tokoh yang bernama Alfikon. Ya. Jadi efek atau sisi lain ketika kita sering memberikan penghargaan, kita sering memberikan hukuman, maka itu pada dasarnya kita sudah membuat anak itu tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Mereka akan tergerak hanya ketika dihukum atau ketika diberi penghargaan. Terutama itu adalah penghargaan. Ini yang memang nanti cukup sulit. Kenapa? Karena dari dulu mungkin kita sudah terbiasa dengan penghargaan. Tetapi sebenarnya ketika setiap kali sesuatu kita perintahkan ke anak dengan imbalan dari sebuah penghargaan, maka pada saat itu juga kita menganggap anak itu tidak memiliki kemampuannya sendiri. Kenapa? Harus ada pancingannya, yaitu penghargaan itu tadi. Kemudian Bapak Ibu, masih tentang penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada beberapa hal yang perlu kita koreksi ya. Pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, maka nanti kita tetap harus memperhatikan yang namanya efeknya. Nah, efek itu nanti ada dua, ada efek jangka panjang dan ada efek jangka pendek. Ketika kita secara terus-menerus memberikan penghargaan kepada anak, maka nanti anak akan memiliki yang namanya ketergantungan, sehingga nanti mereka kurang memiliki kepercayaan diri. Efeknya yang lebih parah itu adalah anak kehilangan motivasi. Ketika terus-menerus, ketika melakukan sesuatu harus dibalik-balik dengan sebuah hukuman atau penghargaan. Kemudian hal yang kedua itu adalah penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Penghargaan menjadi suatu syarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Jadi, ini yang menyebabkan penghargaan itu kurang menjadi efektif jika dilakukan secara berulang kali, yaitu apa? Akan menjadi sebuah standar bagi anak, akan menjadi sebuah syarat bagi anak. Kalau mereka ingin hal ini, maka harus ada penghargaannya dulu.
dulu. Dan jika tidak ada penghargaan, maka nanti anak akan kehilangan motivasi. Oh, di IKP ya? Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, itu nanti akan memungkinkan munculnya sikap iri. Ya. Kemudian sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ketika kita sering sekali memberikan penghargaan kepada anak, maka nanti salah satu efeknya adalah ini. Selain yang tadi, itu adalah memungkinkan adanya sikap iri. Kemudian sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ini beberapa hal yang bisa muncul ketika nanti penghargaan ini terus-menerus kita berikan kepada anak. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Misalkan ini ada sebuah riset kecil-kecilan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka yang benar. Ternyata anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Intinya adalah ketika anak itu selalu diberi penghargaan secara terus-menerus, maka itu dapat membuat konsentrasi anak itu nanti akan berubah, bahkan bisa merubah motivasi awal anak, gitu ya. Jadi ini beberapa efek penghargaan yang sering kita berikan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Dari ilustrasi tadi kita bisa membuat kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika ada seseorang atau anak didik kita melakukan sesuatu dan itu dia berasal dari keyakinannya dia sendiri, dari motivasi positif dia sendiri, maka nanti akan memberikan sesuatu yang berkualitas. Tetapi secara tidak sadar ketika kita memberi penghargaan secara terus-menerus, ternyata penghargaan ini bisa membelokkan motivasi awal, bisa membuat motivasi anak kita menjadi tidak seperti sebelumnya. Seperti contoh ilustrasi tadi, sebelum dibayar, karya mahasiswa ini sangat bagus karena memang mereka masih termotivasi bahwa karyanya ini benar-benar berasal dari dia. Tetapi ketika mahasiswa ini diberi bayaran, diberi penghargaan, maka ternyata penghargaan ini bisa membuat kualitas turun. Nah, kualitas turun berarti ada motivasi dari mahasiswa itu yang sudah berubah, tidak seperti motivasi di awal. Itu menyebabkan mereka motivasinya tidak menjadi sebuah karya yang bagus,
tapi motivasinya itu adalah menjadi ke penghargaan tadi itu, sehingga kualitas dari karyanya justru menurun. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan menampilkan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ilustrasinya, misalkan kita ke anak didik kita Bapak Ibu, misalkan yang guru bahasa Indonesia sesuai dengan ilustrasi. Misalkan ada kompetisi membuat puisi, ya, ada kompetisi membuat puisi. Nanti ada dua keadaan. Yang pertama itu ternyata ini nanti akan menghasilkan karya yang berbeda, Bapak. Kalau dari awal sudah dikasih tahu penghargaannya, sudah dikasih tahu hadiahnya, ternyata anak-anak itu fokus condongnya itu adalah ke hadiahnya. Sehingga ketika mereka sudah fokus ke hanya fokus ke penghargaannya saja, maka nanti mereka sudah atau melupakan karya atau melupakan kualitas dari karya yang mereka akan buat. Dan ini berbahayanya adalah ketika mereka hanya memandang penghargaannya saja, maka apapun bisa dilakukan, apalagi zaman sekarang. Misalkan bikin puisi pakai AI, bikin puisi pakai aplikasi, itu kan bisa aja Bapak Ibu. Kenapa? Orientasinya adalah hadiah. Orientasinya adalah hanya penghargaan saja. Nah, ini yang perlu kita renungkan supaya nanti bagaimana penghargaan ini bisa berdampak positif, tidak berdampak justru seperti ini, mematikan kreativitas. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak benar-benar menanamkan ke anak-anak kita kreativitas itu, ya tinggal kenangan saja. Kenapa? Semuanya sudah dikerjakan oleh AI. Bikin puisi, wah itu mau bikin puisi berapapun oke. Artikel AI yang buat. Kemudian apa? Skrip drama misalnya, itu AI juga bisa. Nah, ini kalau kita tidak tanamkan ke anak, hanya mengejar sesuatu, misalkan penghargaan saja, hadiahnya, kemudian tanpa mengabaikan hal-hal yang lain, maka nanti penghargaan tersebut dapat membuat kreativitas itu bisa menurun, bahkan bisa mati. Kemudian di sini penghargaan mengukur motivasi dari dalam diri. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita harus bisa menanamkan ke anak-anak kita harus bisa membuat atau menumbuhkan motivasi ke anak didik kita bahwa ketika mereka itu memiliki tujuan atau motivasi, maka jangan hanya selalu bertumpu pada hukuman atau hanya bertumpu kepada penghargaan saja. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya? Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan atau bagaimana jika murid melakukan pelanggaran? Ya, Bapak Ibu sudah ada bayangan pasti ya. Disuruh push up, disuruh lari keliling lapangan 100 kali, disuruh apa lagi, kadang hukumannya tidak masuk akal. Nah, bagaimana jika murid melakukan pelanggaran? Nah,
Ini nanti menjadi satu pertanyaan yang penting supaya nanti budaya disiplin musik sekolah kita bisa berkembang, maka kita bisa belajar bersama-sama. Ada 3 hal Bapak Ibu ketika anak didik kita melakukan pelanggaran. Mereka akan mendapatkan yang pertama adalah hukuman, itu pasti. Yang kedua mendapatkan konsekuensi. Dan nanti yang ketiga, ini mungkin baru ya Bapak Ibu, ada istilah restitusi. Yang pertama, jadi ada 3 hal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya bersifat memaksa. Kemudian tiba-tiba, dalam bahasa kerennya itu adalah mendadak. Kemudian sepihak, tidak diharapkan menimbulkan ketidaknyamanan dan jangka waktunya lama. Kemudian cenderung mendorong menyalahkan diri untuk pelaku. Ini adalah hukuman. Jadi hukuman ini memiliki karakteristik seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah pernah ya, sifatnya memaksa. Yang namanya hukuman, mereka harus patuh. Kemudian tiba-tiba sepihak, maksudnya ya hukumannya itu ya dari gurunya itu misalkan kalau di sekolah. Ini adalah hal pertama jika siswa kita atau murid kita melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua apa? Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sesuatu atau tindakan yang dia otomatis terjadi karena kesalahan. Kemudian apa? Kesalahan tersebut yang terbaca ya Bapak. Kesalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan, kemudian konsep diri lebih baik dan masuk akal. Perbedaannya Bapak Ibu ya, kalau hukuman tadi seperti itu. Kalau konsekuensi ini lebih apa ya? Lebih masuk akal. Contohnya misalkan, ya apa ya? Andi meminjam buku Siti. Ternyata buku yang dipinjam itu karena suatu hal itu terkena air sehingga rusak. Maka yang didapatkan oleh Andi itu adalah konsekuensi, sama-sama melakukan pelanggaran. Konsekuensinya apa? Ya, Andi harus mengganti bukunya si Siti. Tetapi kalau hukuman, Andi telah berangkat ke sekolah, bertemu dengan Pak Seni. Maka jika hukuman yang didapatkan oleh Andi, maka bentuknya bisa menyapu, membersihkan kamar mandi, kemudian lari sampai ke mana gitu. Dan itu sifatnya sepihak. Dan anak tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, nanti yang kita harapkan ketika anak-anak melakukan pelanggaran itu ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini adalah anak atau murid kita itu nanti belajar untuk memecahkan masalah mereka. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol dan itu dibuat oleh murid anak sendiri. Jadi restitusi ini nanti adalah sebuah kegiatan, sebuah aktivitas, karena nanti ada tahap-tahapnya yang membuat anak itu menjadi pemberi solusi ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi bukan gurunya menyuruh A, B, C, D, tetapi anak sendiri yang nanti akan mengungkapkan ketika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka harus melakukan ini. Yaitu namanya restitusi. Nah, restitusi ini nanti
diharapkan akan menjadi atau menggantikan hukuman kemudian konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini 3 hal yang harus kita pahami bersama. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi. Pertama itu adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima adalah manajer. Dalam kita melaksanakan pembelajaran di sekolah atau kita sedang melaksanakan aktivitas di sekolah, maka kita bisa menjadi yang posisi pertama, kita bisa menjadi posisi yang kedua, yang ketiga, atau bahkan keempat dan kelima. Dari 5 posisi nanti ada 1 posisi yang diharapkan kita bisa berada di posisi tersebut. Jadi, kalau penghukum itu saya yakin saya sendiri, kemudian Bapak Ibu juga sudah pernah memberi hukuman kepada anak. Ini posisi kontrol. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kenapa kita bahas ini? Karena ini juga menjadi kebutuhan dasar anak-anak kita. Ya, kita harus memahami bahwa anak kita ini juga memiliki kebutuhan dasar, karena mereka juga manusia merdeka juga. Yang berarti mereka bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mereka juga sangat butuh. Kemudian membutuhkan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian kita memahami kebutuhan dasar manusia, maka itu nanti akan menjadi modal kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa restitusi ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan, jadi nanti ada beberapa tahap yang akan kita laksanakan untuk mendapatkan restitusi yang maksimal. Secara definisi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah definisinya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, itu nanti mereka ketika setelah mendapatkan segitiga restitusi atau setelah mendapatkan restitusi, justru menjadi anak yang lebih baik, bukan menjadi seorang anak yang pendendam, baik kepada gurunya, lingkungannya, atau kepada teman-temannya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, maka nanti setelah mendapatkan restitusi, mereka akan bisa menjadi lebih baik, dan itu nanti bisa memunculkan motivasi diri si anak. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas, validasi yang salah, dan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka tahap pertama untuk restitusi itu adalah ini. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah itu Bapak Ibu. Kalau ada anak kita
melakukan pelanggaran, itu pada dasarnya kita tidak boleh langsung menyalahkan si anak. Kenapa? Ketika anak melakukan pelanggaran, berarti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dalam keadaan emosi, anak tidak dapat berpikir dengan baik. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini namanya menstabilkan identitas. Ketika ada anak melakukan pelanggaran, maka tidak langsung dihukum, tidak langsung mendapatkan hukuman. Tetapi anak kita tenangkan dulu supaya mereka bisa berpikir. Karena ketika melakukan pelanggaran, otomatis keadaan mental mereka tidak sedang baik-baik saja. Emosinya tidak stabil dan sebagainya. Ketika emosi tidak stabil, maka mereka tidak akan bisa berpikir secara jernih. Nah, tugas kita itu adalah menstabilkan identitas, menenangkan anak, kemudian menuntun anak supaya lebih tenang dan bisa berpikir sendiri untuk mencari solusi. Jadi tidak langsung disuruh atau mendapatkan hukuman, tidak langsung disuruh push up, tidak langsung disuruh lari dan sebagainya. Tapi kita di tahap yang pertama, kita harus memahami kalau mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yaitu nanti ada contohnya bagaimana. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Kemudian, semua tindakan anak, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Jika guru menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ketika kita sudah memahami, kita sudah menenangkan, nah, baru kita di sini validasi tindakan yang salah. Mencari tahu apa kira-kira penyebab anak ini kok melakukan pelanggaran. Karena semua tindakan itu pasti ada cerita sebelumnya. Nah, itu yang akan kita gali di tahap validasi tindakan yang salah ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menenangkan anak, kita memahami permasalahan mereka, kemudian kita memunculkan suasana yang bisa membuat anak itu bisa mengungkapkan alasan mereka, maka langkah terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru memunculkan motivasi intrinsik kepada anak kita. Kemudian menanyakan tentang rencana masa depan, sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dalam restitusi ini yang unik itu adalah anak diminta atau anak didorong untuk mencari solusinya sendiri, mencari hukumannya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Ketika 3 tahap restitusi ini sudah dijalankan dengan baik, maka nanti anak ketika melakukan pelanggaran, mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan berikutnya, maka nanti anak akan menjadi lebih baik. Kenapa? Mereka sadar, mereka tahu apa yang diharapkan, dan mereka juga sudah tahu apa solusi dari permasalahan ini. Minimal mereka akan mengambil pengalaman dari kejadian itu dan akan berubah menjadi lebih baik. Seperti ini. Contoh skenario itu. Ini kebetulan saya mengaku mapel fisika dan ini sering terjadi.
matematik, fisika, kimia kayaknya. Ada satu kasus yang dialami oleh Roni. Roni sering bermain HP saat kegiatan KBM fisika sedang berlangsung. Sebelum memahami restitusi, solusinya gampang. HP diambil, keluar. Benar. Begitu nggih Bapak? Atau langsung disuruh keluar. Benar. Itu solusi praktis dan instan yang biasa saya lakukan sebelum memahami adanya restitusi. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Semakin anak kita langsung kasih hukuman, maka akan semakin mereka itu akan benci kepada mama kita, dan ujung-ujungnya juga tidak respect kepada gurunya. Kenapa? Gurunya ya juga seperti itu, tidak respect kepada muridnya. Ketika ada kesalahan, sikap. Ada kesalahan, sikap. Nah, setelah kita memahami segitiga restitusi, maka ada beberapa step yang harus kita lakukan. Jadi ternyata ini menguntungkan bagi kita guru supaya tidak gampang stroke. Jadi restitusi ini membuat guru-guru itu lebih tenang, tidak emosional, darah tinggi dan sebagainya. Ujung-ujungnya Stroke. Iya, Pak. Jelas, Pak. Misalkan Roni, ketika saya mendapati Roni bermain HP, ketika saya sedang mengajar, maka langkah pertama tadi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, saya mengatakan ya, ini ya agak aneh sih, tapi ya harus kita terapkan setelah memahami restitusi. Selamat siang Roni. Siap, Pak. Roni menjawab, selamat siang Pak. Gitu. Jadi tidak langsung diantem gitu ya Bapak. Tapi ditanya dulu, selamat siang Roni. Roni menjawab, selamat siang Pak. Kemudian gurunya menanya, Roni, saya lihat akhir-akhir ini kamu sering bermain HP ya saat pembelajaran saya. Apa benar? Nah, Roni menjawab, iya Pak. Aja handle-handle tak. Ya. Ini tahap menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu, minimal kita tanya dulu, minimal benar gak yang dia lakukan? Benar gak dia melakukan pelanggaran? Di sini saya mengatakan misalkan ya, apakah benar yang saya lihat selama ini kamu saat KBM fisika main HP? Nah, Roni menjawab iya Pak. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase yang kedua, yaitu apa? Validasi tindakan yang salah. Misalkan saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian Roni menjawab, iya Pak, soalnya saya terlanjur tidak mengerti dengan materi fisika. Jadi saya bosan Pak. Akhirnya saya memainkan HP. Untuk memainkan HP, tidak memainkan yang lain. Ini perlu kita validasi. Dia bermain apa saat pembelajaran? Untungnya main HP. Ini masih ada sisi positifnya waktu itu ternyata. Kemudian, nah gurunya slow. Misalkan menjawab, oh iya, wajar kalau kamu bosan. Akhirnya kamu melakukan kegiatan lain untuk menghilangkan kebosananmu. Saya juga sering kok melakukan itu jika saya merasa bosan. Tiba-tiba gurunya sama saja. Namun apa yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, di sini ada penekanan Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah membuat kontrak kerja, ketika di awal pembelajaran kita sudah membuat namanya sekarang istilahnya adalah keyakinan kelas.
yang salah satunya adalah tidak bermain HP saat pembelajaran. Misalnya, karena HP nanti bisa dipakai, tapi saat pembelajaran berlangsung, saat diskusi, saat penyampaian materi atau pembahasan materi, HP tidak digunakan. Dan itu menjadi salah satu isi dari keyakinan kelas. Nah, itu kita tanyakan ke anak kita. Apa yang kamu lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kemudian Rocky menjawab, tidak, Pak. Jadi ngobrol dengan siswa di sini itu menjadi sesuatu yang berharga. Artinya apa? Kita tidak selalu memarahi anak, kita tidak selalu menghukum anak, tapi kita mengajak ngobrol dulu. Kenapa tuh dia melakukan itu? Kemudian misalkan kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Jadi kan keyakinan kelas sudah disepakati bersama. Dia sudah tahu menggunakan HP saat diizinkan guru ketika KBM. Harusnya itu tidak ya, kurang. Menurut kamu menggunakan HP saat KBM itu mengganggu kamu atau tidak? Iya, Pak. Akhirnya saya tambah tidak mengerti dengan materi yang disampaikan. Loh, kenapa? Ternyata dengan bermain HP itu masalahnya lebih besar. Yaitu apa? Materi tidak paham, bahkan semakin tidak paham. Nah, kalau menurutku mengganggu kamu, apakah kamu mau untuk memperbaiki hal tersebut? Iya, Pak. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Ini yang tidak ditemui dalam praktek hukuman Bapak Ibu. Ketika kita menghukum, itu satu arah dan anak langsung mendapatkan sesuatu dari yang menghukum. Tetapi di restitusi, kita membuat anak itu untuk berpikir. Jadi setelah keadaannya tenang, anak itu tahu kesalahannya, maka anak kita dorong untuk itu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Maka nanti anak akan mencari solusi, akan mencari tindakan yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Misalkan di sini saya akan menyimpan HP saya saat tidak dibutuhkan ketika KBM, atau akan saya titipkan ke guru yang mengajar dalam kelas selama KBM berlangsung. Misalkan seperti itu. Jadi anak itu sudah memahami kesalahannya, kemudian anak nanti akan juga bisa mengusulkan atau menentukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, gurunya menjawab, iya, bagus sekali, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Misalkan seperti itu. Ini contoh skenario untuk ketika restitusi, Bapak. Yang terakhir berikutnya ini tadi ada 5 posisi kontrol yang berbeda. Ada penghukum, ada pemantau, pembuat merasa bersalah, kemudian di paling bawah itu adalah sebagai manajer. Maka nanti diharapkan kita mengambil posisi sebagai manajer. Ketika kita melakukan atau kita menemui anak kita melakukan pelanggaran, maka bukan langsung menghukum, tapi kita akan melakukan restitusi. Jadi guru nanti akan mengambil posisi sebagai manajer. Jadi ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, maka guru akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa. Ketika murid melakukan pelanggaran atau melakukan melanggar keyakinan kelas, maka guru akan melakukan segitiga restitusi. Dan
di zaman sekarang itu akan sangat baik sekali ketika kita mendapati anak-anak kita yang sedang mendapatkan masalah. Jadi tidak langsung dihukum, tapi harus digali dulu dan melakukan segitiga restitusi. Oke, saya kira itu pemaparan dari kami tentang budaya positif sekolah. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Atta Lutfi. Kita beri aplaus dulu. Baik Bapak Ibu, karena ini pesertanya ada yang offline dan online. Untuk sesi tanya jawab nanti kita bagi dua. Ya, untuk yang pertama kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk sesi offline terlebih dahulu, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bapak Dedi, silakan. Ya, terima kasih Pak Atta atas materi yang luar biasa sekali. Karena terima kasih Pak Atta atas materi yang disampaikan luar biasa sekali. Karena di era sekarang, di era modern teknologi, tentang degradasi disiplin peserta didik sangat dirasakan. Ya, dengan segitiga restitusi ini sangat berpengaruh terhadap kita sebagai seorang guru dalam melakukan manajerial terhadap disiplin peserta didik. Tapi mungkin ini sharing Pak ya, selama mungkin dengan segitiga restitusi itu ada beberapa anak yang nggak sadar atau kesadarannya itu minus gitu loh, atau mungkin dia belum bisa menggali kesadarannya tentang kesalahannya seperti apa. Mungkin bisa dikasihkan solusi ketika dihadapkan dengan peserta didik itu yang sadarnya kurang atau dia belum bisa menggali kesadarannya seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Dedi. Pertanyaan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi peserta didik atau anak kita yang kesadarannya itu kurang. Jadi masih berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika anak itu melakukan pelanggaran, berarti ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang kurang. Pasti. Kenapa misalkan kalau anak sering telat, dikasih tahu 1-2 kali tetap telat, 4 kali tetap telat, itu berarti memang ada salah satu hal kebutuhan dasarnya yang masih bermasalah. Kadang anak itu mungkin mereka sadar Bapak Ibu, mereka sadar melakukan kesalahan, tetapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa anak ini kadang mereka berada di posisi yang sulit. Mereka sebenarnya ingin berubah, mereka sebenarnya ingin tidak melakukan kesalahan, tetapi ada satu sisi atau keadaan di mana anak itu mereka tidak mampu atau tidak kuasa untuk melakukannya. Nah, ini tugas kita untuk membantu anak ini menyelesaikan masalahnya itu. Saya yakin anak itu pasti sadar. Ketika kau kasih tahu, misalkan kelihatannya kurang sadar, berarti mereka itu mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan di dalam dirinya. Nah, itu tugas kita dalam restitusi untuk terus menggali, memvalidasi apa yang menjadi masalah pokok dari anak kita.
Oleh karena itu, ini juga pembelajaran bagi saya juga. Ketika kita menemui anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kok kita mengindikasi anak ini terus tetap kurang menyadari kesalahannya, berarti tugas kita adalah terus untuk bisa menggali permasalahan. Intinya adalah kita tidak bosan-bosan untuk terus dalam tanda kutip ngobrol dengan anak-anak kita. Karena pada dasarnya anak-anak kita itu adalah ketika melakukan pelanggaran itu butuh teman. Makanya dalam pengadilan itu ada pengacara supaya apa? Si terdakwa itu punya teman. Gitu. Nah, itu ilustrasi Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya ketika kita menemui hal seperti itu yang disampaikan Pak Dedi, ya kita terus berusaha untuk menemani anak kita. Kita tidak boleh bosan-bosan untuk terus mengajak ngobrol supaya nanti anak menemukan titik sadar mereka. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Dedi tanggapannya? Apa sudah cukup? Baik, untuk peserta yang hadir melalui Meet, saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Satu peserta saja. Kan Presiden. Ya, ada Ibu Femi Febino Foni. Ya, silakan Ibu. Ya, mungkin ada yang lain. Jika tidak ada, mungkin ada pertanyaan dari peserta offline lagi. Oh ya, silakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Terima kasih Pak Antar sudah diberikan ilmu tentang disiplin positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang Panjenengan berikan bisa saya terapkan di kelas ini. Baik, Pak Antar, ini menarik perhatian saya tentang restitusi, Pak. Saya baru memahami dari PMM apa itu restitusi. Yang ingin saya kan gini, Pak. Restitusi tadi yang penjelasan paling penjelasan tadi bahwa anak akan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kemudian anak bisa mencari solusinya sendiri. Kemudian dia bisa mencari bagaimana alternatif untuk bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Oleh karena itu, agar saya bisa menerapkan restitusi di kelas saya nantinya, maka langkah-langkah apa yang harus bisa saya berikan sebagai contoh pada anak-anak saya di kelas nanti, bahwa setiap anak jika memiliki permasalahan sendiri bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus ada bantuan Bapak Ibu guru atau kelas atau BK. Sehingga saya juga merasa banyak sekali anak-anak itu memiliki persoalan tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk saya, Pak. Mohon dijelaskan langkah-langkah restitusi yang tepat agar bisa diterapkan di KPM pembelajaran nantinya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita. Pertanyaan yang luar biasa.
kita kembali ke posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi yang kadang kita berada di situ tapi tidak sadar. Ketika kita ingin bisa menerapkan segitiga restitusi, maka memang tidak bisa langsung 100% Bapak Ibu. Membutuhkan proses yang berkelanjutan. Menurut saya, agar kita bisa maksimal dalam menerapkan restitusi, maka yang pertama adalah kita memahami posisi kita dulu. Misalkan kita bisa memposisikan kita sebagai teman untuk anak-anak dengan tetap kita memberikan aturan-aturan yang berlaku. Teman di sini bukan teman seperti teman-teman yang seumuran, tetapi teman di sini adalah guru, atau kita bisa menjadi tempat mereka untuk ngobrol, curhat, dan sebagainya. Anak-anak itu kesulitan dalam mencari solusi permasalahannya karena mereka belum menemukan teman yang solutif, belum menemukan teman yang mendukung dia supaya dia bisa keluar dari permasalahan tersebut. Ada anak mungkin terkungkung dalam suatu circle yang negatif. Kalau dia tidak punya teman misalkan seumuran yang bisa memberi pengaruh, maka dia membutuhkan teman lain, yaitu adalah kita sebagai bapak ibu guru. Ketika kita sudah memiliki tempat di hati anak, maka nanti kita akan lebih mudah masuk ke dunia anak tersebut. Makanya salah satu tantangan guru di era modern itu adalah guru bisa dalam tanda kutip membaur dan menjadi teman anak. Jadi anak kita itu biasa, tetapi tetap ada ugah-ugahnya. Itu tantangannya seperti itu. Tidak takut berlebihan, tidak sungkan berlebihan, karena kalau takut dan sungkan, anak-anak nggak akan pernah cerita masalah mereka. Tetapi ketika anak-anak merasa nyaman dengan kita, anak-anak merasa kok enak ya diajak ngobrol. Nah, itu adalah pintu pertama kita bisa menemani anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus tidak bosan-bosannya memberikan wawasan kepada anak-anak kita. Jadi selain wawasan materi pelajaran, kita juga memberi wawasan-wawasan yang lain, wawasan-wawasan soft skill, kedisiplinan, kejujuran. Intinya kita tidak hanya mengajar kimia saja. Saya juga tidak mengajar fisika saja. Tetapi dari fisika itu apa filosofi yang bisa kita bahas seperti itu. Ada banyak materi fisika kimia kontekstual yang bisa kita tanamkan anak supaya itu menjadi motivasi anak-anak menjadi suka dengan kimianya, kemudian anak juga menjadi suka dengan guru kimia. Ketika sudah suka, maka nanti mudah sekali bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian, peserta online maupun offline yang hadir dalam diseminasi budaya di SMA Negeri 1 Pare. Saya akhiri acara ini dengan sedikit pantun. Cakepnya nggih? Ibu aja pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang ke mimisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.